Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari kuis atau mengisi kuis yang telah Ibu berikan mengenai produk-produk yang ada di Indonesia yang berasal dari dalam atau luar negeri. Sekarang Ibu mau sedikit beritahu jawabannya. Ini McD ya, tentunya berasal dari luar negeri. Paseo ini merek tisu ya, berasal dari dalam negeri. Betul. Ini Adidas sudah pasti dari luar negeri. Ini Gucci, ini salah satu brand termahal ya, baju ataupun barang lainnya ya yang berasal dari Gucci, tas, sabuk dan lain sebagainya. Ini berasal dari Indonesia ya anak-anak, dalam negeri. Polytron memang canggih, berarti memang dari Indonesia, dalam negeri. Kalau ini Apple salah satu merek gadget yang terkemuka, berasal dari luar negeri. Ini Bion, ini juga salah satu merek gadget, notebook, dan laptop berasal dari dalam negeri. Ini Nike sudah pasti berasal dari luar negeri, meskipun beberapa pabriknya terdapat di Indonesia. Ada juga di Cianjur, ada tuh pabrik Nike. Ada juga di Sukabumi juga. Terry Palmer, ini salah satu merek handuk ya yang paling higienis di dunia, tapi dari dalam negeri. Polygon nih, salah satu merek sepeda ya, sepeda yang mahal, yang bagus kualitasnya, ini juga dari dalam negeri. Nah, hasilnya kalian bisa simpulkan sendiri mana yang lebih banyak. Kalian lebih mengetahui produk dalam negeri atau produk luar negeri ya. Nah, ketika kalian mengetahui banyak produk luar negeri, dari mana kalian bisa mengetahui itu? Menurut Ibu, kalian pasti taunya lewat media sosial, TV, salah satunya iklan ya. Nah, itu merupakan salah satu dampak atau produk ya, bukan dampak, produk globalisasi. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa, antar manusia di seluruh dunia. Seluruh dunia ya, bukan Indonesia saja. Melalui perdagangan, investasi, dan interaksi lainnya. Melintasi batas negara sehingga batas-batas wilayah menjadi sempit. Oke, biar kepanjangan, Ibu garis bawahi kata kuncinya. Jadi globalisasi adalah ketergantungan nih. Antar siapa? Antar bangsa. Di mana? Di seluruh dunia. Melintasi batas negara. Jadi seolah-olah tidak ada batas lagi. Contoh, Ibu lihat-lihat di Shopee. Lihat-lihat di Shopee ada barang yang Ibu mau. Ternyata dari luar negeri. Kan suka kelihatan tuh ya. Dikirim dari luar negeri. Gak apa-apa deh, Ibu suka. Terus harganya juga cocok. Beli aja. Bisa kan? Nah, itu salah satu contoh globalisasi. Ibu mau beli barang dari manapun, kapanpun, bisa ya. Tanpa mengenal batas. Oh, itu mah jauh. Itu mah biayanya juga mahal gitu. Kalau punya uang ya sekarang gampang-gampang aja. Apalagi nih ya, ada sosial media. Misalkan teman di luar negeri atau orang tua di luar negeri, saudara di luar negeri. Kalian gak usah harus ke luar negeri ya, bisa video call.
seperti itu. Terus ke luar negeri pun bukan suatu hal yang sulit lagi sekarang ya, apalagi kalau kalian udah punya paspor, punya visa, dan punya uang, langsung cus aja ke luar negeri gitu. Nah kalau misalnya kita mau video call, mau telepon, mau email, WhatsApp, chat itu nggak bisa nggak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Kita mau kapanpun video call, mau dimanapun bisa. Nah itu adalah globalisasi anak-anak ya. Next. Nih biasanya globalisasi direndengkan dengan modernisasi. Terus ada juga nih westernisasi yang sama-sama sasi ya. Globalisasi, modernisasi, westernisasi. Bedanya apa anak-anak? Tadi globalisasi mah hubungan internasional. Kemudian dalam biasanya bidang ekonomi, ya, apa pasar bebas, gitu, investasi. Kemudian hilangnya batas wilayah, jadi seolah-olah tidak ada batas antar negara. Kalau modernisasi apa Bu? Perubahan dari arah tradisional menuju modern. Jadi misalkan ketika kita tidak bisa baca menjadi bisa baca, kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu, itu modernisasi ya, mencakup hubungan nasional, biasanya dalam negeri dulu nih modernisasi. Kalau westernisasi, ini gaya hidup kebarat-baratan artinya. Kenapa? Karena seseorang tidak punya filter. Nih, dari globalisasi akan menyebabkan westernisasi. Globalisasi itu hubungan dengan dunia internasional. Otomatis dari segi apapun kita mengetahui mengenai dunia luar. Bukan dunia lain ya, dunia luar atau negara lain. Baik itu negara dari timur, yang punya budaya timur, budaya barat. Nah, kita kan sebagai budaya timur agak berbeda ya budayanya dengan budaya barat. Banyak budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan norma-norma kita, budaya timur yang beragama Islam. Ketika kalian mengetahui budaya-budaya luar negeri, tapi tidak punya filter atau saringan, kalian semua ikutin, nah itu akan menyebabkan westernisasi, sehingga menyebabkan dampak negatif. Misalkan di luar negeri nih, ke klub-klub malam, itu menjadi suatu hal yang biasa saja ya. Terus menggunakan pakaian yang terbuka gitu, seksi ya. Itu juga salah satu pengaruh globalisasi. Kalian ikuti, nah berarti kalian sudah terjebak westernisasi. Biasanya westernisasi itu selalu negatif. Ya paham ya? Globalisasi, internasional, modernisasi, perubahan tradisional ke modern, biasanya tapi mencakup hubungan nasional. Kalau westernisasi dampak negatif dari globalisasi. Oke, next. Si Ibu tanya lagi sekarang. Globalisasi dan modernisasi duluan mana? Ada modernisasi dulu, baru ke globalisasi. Kenapa? Kita harus modern dulu untuk bisa go internasional. Nah, gimana kita bisa tahu sebuah globalisasi? Misalkan negara Indonesia itu sudah globalisasi atau sudah go internasional. Cirinya apa sih? Yang pertama, berkembangnya media informasi mendunia seperti internet dan telepon genggam. Sekarang dan lagi masa pandemi seperti ini, sekolah pun berapa persen ya? Mungkin 80% daring. Sekarang yang masih tetap muka, alhamdulillah.
Perkembangan media informasi mendunia, internet dan telepon genggam. Internet itu benar-benar perkembangannya cepat ya. 2. Pasar dan produksi ekonomi antar negara saling bergantung satu sama lain. Tadi ibu mau belanja Shopee, eh, belanja ke luar negeri bisa, atau orang luar negeri bisa belanja ke Indonesia, seperti itu ya. Atau bisa berjualan ke Indonesia, kita bisa berjualan ke luar negeri, bisa sekarang. Dan cenderung mudah. Ketiga, terjadinya interaksi kultural melalui media massa. Interaksi kultural itu adalah budaya. Kalian bisa tahu budaya-budaya yang ada di luar negeri. Tapi dari mana? Dari media massa. Bisa TV, bisa surat kabar, bisa Instagram, Facebook, apalagi Twitter dan lain sebagainya, website gitu ya. Keempat, terjadinya standarisasi. Apa itu standarisasi? Jadi ada standar yang sama, standar internasional biasanya ketika misalkan rumah sakit standarnya internasional. Sekolah juga ada beberapa yang standar internasional. Makanan juga ya standar internasional seperti steak ya, terus sushi, banyak 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 sushi dari mana kan, itu dari Jepang. Ramen atau banyak-banyak makanan dari misalkan daerah timur Arab itu ke nasi kebuli ya. Itu terjadi standarisasi. Mau semua hotel ya, hotel juga ada yang internasional. Jadi semua mau standar internasional. Karena apa? Karena biar ketika misalkan ada turis asing, mereka sudah tidak tidak kaget. Oh, standarnya sama gitu. Jadi punya prestasi tersendiri, standar internasional. 5. Terjadinya hegemonisasi rasa. Hegemonisasi itu satu ya, kesatuan rasa. Contoh dari makanan tadi yang udah ibu sebutkan. French chicken. French chicken itu kan berasal dari luar negeri ya. Tapi di mana-mana suka. Kayak McD tadi. McD salah satu produk yang dikeluarkannya adalah French chicken. KFC juga itu di mana-mana ada dan semua orang kebanyakan suka. Itu merupakan hegemonisasi rasa. Jadi di Indonesia suka fried chicken, di Amerika suka fried chicken, di Jepang suka fried chicken, di mana lagi ya? Italia juga suka fried chicken ya. Selain itu juga pizza juga suka di mana-mana. Spaghetti juga di mana-mana gitu. Jadi terjadi kesatuan rasa biasanya dalam hal makanan. Oke, selanjutnya. Dari globalisasi menghasilkan apa sih? Ada tantangan dan kesempatan atau ancaman. Kalian pilih yang mana nih sekarang anak-anak? Mau tantangan dan kesempatan melihat globalisasi itu atau sebagai ancaman? Wah, ini bahaya nih. Aku tidak bisa masuk ke dalam globalisasi, ini ancaman nih. Oke. Ketika kalian pun memilih tantangan dan kesempatan, maka kalian harus memiliki sikap optimis. Optimis, positif ya. Positive thinking. Terus punya daya saing. Itu contoh yang tadi jualan-jualan online ya. Atau enggak dari ilmu pengetahuan. Kalian harus banyak misalkan baca-baca, memperluas wawasan tentang globalisasi, tentang dunia global, tentang internasional. Kalian harus tahu. Jangan jangan gosip-gosip aja yang jadi makanan kalian sehari-hari, juridin orang gitu. Itu berarti kalian memiliki menganggap globalisasi itu adalah ancaman. Memiliki sikap pesimis, terus takut ada abi mah teu tiasa nanaon, da abi mah teu tiasa bahasa Inggris, da abi mah gitu nya misalkan. Berarti itu pesimis.
gampang menyerah, kemudian punya rasa takut. Nah, naon teh, "Ah, sieun ah, abi mah sieun ieu ah, sieun itu ah, teu tiasa ieu, teu tiasa itu." Itu akan globalisasi akan menjadi ancaman. Terus gimana? Ya tertinggal, gitu. Nah, sekarang gimana awal globalisasi dimulai? Pertama, abad ke-8, sistem perdagangan internasional berkembang kompleks, pesat ya, pesat berkembang. Kemudian terjalin kerjasama antar negara. Kenapa terjadi? Bentar, di bidang ekonomi, budaya, sosial, agama, dan politik. Ekonomi perdagangan, budaya bisa jadi pertukaran budaya juga atau mengenal budaya-budaya dari setiap negara. Sosialnya, hubungan sosialnya ya, interaksinya. Agama juga kita bisa mengetahui beberapa agama yang ada di luar negeri dan sebaliknya. Politik biasanya ini kedutaan ya. Jadi ada perwakilan dari kita di negara orang lain dan sebaliknya. Kemudian bertukarlah pertukaran kebudayaan timur dan barat. Seperti itu. Biasanya nih eh terjalin kerjasama antar negara. Kenapa? Karena biasanya di negara sendiri sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya atau kebutuhan negaranya. Jadi terjalin kerjasama antar negara. Kita bisa membuat mobil di sini ya misalkan. Tapi mesinnya atau ada salah satu bahan baku terpentingnya tetap harus diimpor dari misalkan negara lain, Jepang, seperti itu. Jadi bekerja sama satu sama lain, baik itu dalam ekonomi, budaya, sosial, agama, dan politik. Seperti itu anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan ke ibu di grup ya. Sekian, ibu harap kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.